Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, saya absen dari perchannel YouTube dan perpikselan cukup lama ini ya, hampir seminggu lebih. Dan hari ini, tepatnya sih kemarin ya, sudah banyak yang update ke Android 16 di patch Desember yang membawa perubahan tampilan seperti ini ya. Jadi, yang belum nyobain Android Quick Pre-release 1 dan Quick Pre-release 2, itu sekarang sudah bisa. Yang kemarin tanya-tanya, kok A16 saya masih tampilan lama ya, masih kayak Android 15. Nah, sekarang sudah seperti ini di patch bulan September. Kalau yang pakai build sebelumnya, beta gitu ya, atau GPR, itu sudah dari beberapa bulan yang lalu ya, sudah nyobain. Tapi ya awal-awal itu banyak bug. Dan sekarang kalau saya posisinya kan di beta ya, Quick Pre-release 1 beta, Pre-release 2 beta 1. Nah, di sini saya nggak bisa keluar dari build ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau buka ini websitenya, kan biasanya perangkat terdaftar gitu ya. Nah, saya udah coba untuk daftar dan untuk keluar lagi nggak bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya punya cara, saya juga pengen tahu caranya. Ya ini ya, jadi perangkat saya itu sebenarnya udah nggak terdaftar di build beta ya, sudah saya keluarkan dari 1 bulan yang lalu, tetapi tidak mendapatkan build update untuk keluar dari patch beta ini. Ya di sini ya udah stuck kayak gini aja, dan sejauh ini sih nggak ada masalah ya, secara penggunaan aman-aman saja bagi ya untuk keseharian saya ya. Nggak tahu mungkin kalau penggunaan dengan situasi yang berbeda mungkin hasilnya juga akan beda. Nah, apa bedanya yang di sini dengan Android yang terbaru? Yang gampangnya di ini sih patch keamanan ya, di yang kemarin A16 stabilnya itu di September untuk patch keamanannya. Punya saya masih Agustus, cuman untuk sistem Google Play-nya sudah di Oktober 2025. Ini malah ngeduluin ya, lebih cepat beberapa bulan waktu itu, soalnya dari Agustus. Nah, secara fitur, oh ya build-nya itu saya di BP41. Nah, kayaknya kalau di versi yang final atau stabil itu ininya beda ya, build-nya nggak kayak gini. Ini menandakan build beta nih. Ya, secara fitur dan lainnya sama-sama aja ya. Terutama untuk tampilannya, dari app draw-nya ada semacam kayak glass gitu ya, glass frosted mungkin. Jadi semacam semi transparan, cuman nggak terlalu transparan ya. Jadi belakangnya masih kelihatan tapi nggak yang transparan banget gitu. Nah, untuk bagian sini notif panelnya, toggle menunya kayak gini. Cara ngubahnya gampang nih, tinggal di tombol ini. Teman-teman bisa custom, mau digedein bisa, mau dikecilin bisa, dan mau ditarik beberapa menu yang ada di bawah juga bisa ditambahkan ke atas. Ini sih cukup fresh ya, saya udah bahas ini sebenarnya untuk perubahan yang seperti ini dari beberapa bulan yang lalu, karena saya ikut program beta cukup lama ya. Ya, suka dukanya di program beta yang saya ikuti benar-benar banyak bug ya di awal-awal, tetapi bug itu tidak yang mengganggu aktivitas harian normal saya, kayak buka WA aman, terus nonton Instagram aman, Facebook aman. Paling kalau misalnya saya ke setting, terus beberapa fitur nggak bisa diakses, biasanya kayak gitu. Bug yang minor-minor dan biasanya terlalu teknis untuk dijelaskan ya, tidak terlalu mengganggu aktivitas harian. Nah, performanya sekarang gimana? Langsung ke performa baterai dulu deh. Performa baterai di unit saya Pixel 7 saat ini, untuk kesehatan baterainya kemungkinan masih di atas 92, mungkin 96 ya. Saya nggak terlalu menghitung bagian itu, saya juga nggak peduli banget sebenarnya dengan baterai health. Selama saya 1 hari cukup cas 1 kali, bisa digunakan buat kerja, ya itu cukup. Kalau turun atau enggak ya terserah, karena itu HP saya pakai buat kerja. Kalau mau nggak turun ya HP saya simpen, saya matiin, saya hidupkan 2 tahun kemudian, kayak gitu ya. Itu prinsip saya sih kayak gitu. Nah, di sini untuk baterai rata-rata saya bisa sampai seharian lah. Ini contohnya, ini nggak akurat ya 9 jam ini, karena udah ketambahan ngecas lagi di jam 4 sore. Start saya itu di sebelum jam 5, jadi saya cabut chargernya, itu sekitar pukul 4.30an, itu full 100%, saya gunakan cukup intens. Nah, indikasi untuk baterainya masih oke atau enggak, atau build-nya bagus atau enggak, itu turun grafiknya lumayan landai seperti ini ya. Nggak yang tiba-tiba anjlok, tiba-tiba ada naik dikit, itu berarti ada anomali yang kemungkinan
ada dari bugnya atau emang dari baterainya udah kurang sehat. Nah, untuk yang seperti ini sih menurut saya masih normal pemakaian, dan ini kayak gini Mobile Legends, Instagram, Facebook, ya biasalah kegiatan sehari-hari itu. Ini unit refresh rate ya, kalau teman-teman tanya, kalau unit refresh rate aman nggak Bang buat diupdate? Ya selama ini hampir 80% ya saya pakai Pixel itu refresh rate semua, dan kalau ada update ya selalu saya update. Urusan nanti keblokir atau nanti emailnya hilang, nantilah dipikirin. Kalau ada update saya senang aja gitu, update gitu, supaya ada fitur baru apa sih saya rasain. Buat M-Banking gimana? M-Bankingnya ya saya pakai BCA aja sih, untuk bank lain saya tidak bisa kasih pendapat karena saya nggak punya akun bank lainnya. Terus untuk kamera, nah ini kamera ada yang bilang ini UI baru, mungkin yang dari update Android 14 atau 15 ya, nggak tahu saya bedanya di mana. Seingat saya sih UI-nya gini-gini aja, nggak ada yang perubahan, kecuali memang ada update dari APK kamera Gcam-nya ini ya. Jadi perubahannya biasanya dari situ, bukan dari update OS-nya. Ya normal aja. Untuk untuk KPR dulu yang awal-awal itu, atau beta 5 gitu, beta 4 ya, itu bermasalah di ultra wide video 30 fps, AIS-nya nggak jalan. Nah, di sini aman semenjak dari update kemarin ya, bulan Agustus ke September itu performa videonya udah nggak ada masalah. Ya masalah ganti-ganti lensa jeduk ya, itu udah hukumnya Android saat ini ya, udah kayak gitulah, mau nggak jeduk mau halus ya ambil iPhone pun setahu saya kalau misalnya lagi rekam di terik matahari juga sesekali pindah lensa juga kayak gini juga, dia nggak bisa sesmooth yang teman-teman harapkan juga sih. Itu pengalaman saya ya, kecuali emang suasananya lagi sore hari atau pagi hari ya iPhone mulus banget. Untuk video blur ya di sini ada Pixel 7 masih aman-aman saja, jernih-jernih saja. Resolusinya tidak ada peningkatan ya, masih di Full HD, tidak ada update software untuk mengakalinya ke 4K, ya udah kita terima aja. Hasil foto Pixel mirip-mirip aja sih menurut saya, nggak terlalu signifikan ada perubahan. Ya mungkin kalau ke perubahannya ke jelek baru kerasa ya, karena sejauh ini menurut saya kalau teman-teman masih pakai Pixel 7 dibandingin dengan hasil foto Pixel 5, 4 pun ya kayaknya kalau nggak di zoom banget nggak akan terasa ya, masih bagus-bagus saja, masih mirip-mirip aja. Lalu fitur baru apa aja yang didapatkan di build ini, teman-teman sebenarnya bisa langsung cari aja di 9to5 Google, itu ada channel YouTube yang selalu update bahas tentang detail, ada fitur perbandingan head to head dengan Android sebelumnya. Nah untuk widget di sini ya, widget ada awalnya kayak gini dulu ya, baru jelajah, nanti teman-teman bisa pilih. Ya masih gini-gini aja widgetnya, kecuali ada juga widget layar kunci. Jadi sekarang di lock screen, kalau teman-teman geser atau swipe ke kanan, sudah ada mau nambahin widget apa ya. Di sini ada kalender atau gitu bisa. Cara aktifinnya gimana? Cara aktifinnya dari pengaturan. Ini kalau saya nggak lupa ya, pengaturan tampilan layar kunci. Nah ini di atas nih, widget di layar kunci. Biasanya kalau baru update install itu masih off ya. Teman-teman aktifkan secara manual di pengaturan sini. Apakah smooth, apakah nyaman untuk harian? Sejauh ini saya udah pakai 1 bulan berarti ya, untuk build yang ada yang perubahan seperti ini, yang rombakan baru di Android 16. Saya nggak menemukan kendala yang berarti, yang mengganggu sehingga saya tidak bisa pakai HP ini, itu nggak ada sama sekali. Masih aman-aman saja ya. It's okay sih menurut saya. Kalau teman-teman masih di Android 15 mau update ya update aja, nggak apa-apa, udah stabil kok, udah aman. Dan ini siklus yang selalu saya temukan, kalau habis update biasanya pasti ada aja yang pengen downgrade. Wah kemarin kayak gini, sekarang jadi kayak gini, terutama performa baterai biasanya. Sekarang jadi panas kok, baterainya agak boros ya. Tunggu aja 1 minggu ya, 3 hari sampai 1 minggu. Dipakai dulu aja, nggak usah terburu-buru buat downgrade, karena kalau downgrade itu harus web data, harus ya makan waktu lah ya, kecuali emang itu HP buat testing aja ya silahkan. Mau di downgrade ke Android 11 pun silahkan, nggak ada masalah. Mau custom RAM juga silahkan. Tapi kalau teman-teman misalnya coba Android 16 dari 15 ya, itu seminggu dulu dipakai. Dia akan menyesuaikan bagaimana pola penggunaan si usernya. Jadi nanti HP ini akan mempelajari kapan sering ngecas, kapan nggak sering ngecas, kapan pakai aplikasi yang ada ini, kapan aja. Dia akan diefisienkan. Ya intinya komputasinya udah bisa berjalan dengan baik.
Yes, itu fungsi kalau teman-teman tanya, ya update chipset tensor misalnya dari G1, G2, G3 kok nggak ngaruh apa-apa ya, yang ngaruhnya ke hal-hal teknis kayak gitu ya, yang kita nggak tahu prosesnya yang terjadi di belakang tuh kayak gimana. Ya efisiensi sih sebenarnya, efisiensi dari proses-proses yang ada itu yang ditingkatkan oleh fabrikasi atau pabrikan dari chipsetnya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga beberapa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya ini HP refresh bisa di-upgrade, making bisa, terus Android 16 nya udah aman. Saya pakai beta aja udah aman dari sebulan yang lalu, apalagi yang stabil harusnya lebih aman lagi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan memberikan insight baru buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.